coba bangkit berdiri. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau memuji namanya. Kemanakah aku dapat haleluya menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, sebab kau dekat Tuhan dan kau dekat.
Sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh, sekali lagi agungkan namanya, katakan kau besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, haleluya, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sekali lagi. Oh, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Rancangan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, bukti cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kau mati di salib Tuhan untuk tebus dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini hidup kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami di hadirat-Mu. Kami mau lebih semangat untuk memuji nama-Mu. Kami ingin lebih semangat untuk Tuhan meninggikan nama-Mu. Terima pujian kami, terima hormat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seberapa saudara yang diberkati seminggu ini boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh sapa kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang. Haleluya, boleh berikan boleh berikan senyumnya. Amin, amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Haleluya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Haleluya. Firman-Mu berkata bahwa Dia adalah terang bagi kaki kita. Amin. Ya, saya mau kalau misalnya kita memang merasakan kasih Tuhan, boleh melompat bagi nama Tuhan. Amin. Siap untuk melompat bagi nama Haleluya. Tuhan. Haleluya, lebih semangat lagi ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Siap-siap ya, kita mau melompat bagi nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan.
janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku sekali lagi, haleluya, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, siap-siap melompat bagi nama Tuhan, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, haleluya. Sebab firman-Mu aku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Boleh tepuk tangan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, siap-siap melompat bagi Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, haleluya. Sebab firman-Mu aku menopang, ku kan aman di dalam. Dengan leluasa kita mau terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Masih mau memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita ganti lagi dengan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat ya. Kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai
Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi agar firman yang diberitakan dapat kita mengerti maksud Tuhan dan mengaplikasinya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita bangun pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
jadikan. Sekali lagi ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi seorang murid, memiliki hati seorang murid, memiliki telinga seorang murid, dan komitmen seorang murid daripada Tuhan Yesus Kristus, yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami semua masing-masing. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mengalirlah terus dalam ibadah ini, bahkan dalam hidup kami setiap hari. Tuntunlah kami kepada jalan yang benar, kepada hidup di dalam Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sehat bersyukur, yang mungkin juga kurang sehat hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi hidup kita dan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia menyertai kita mulai dari awal kita mengenal Kristus sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus, sumber pemulihan. Kita perlu mengenal dan mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana hari raya Pentakosta kita merayakan. Apa itu hari raya Pentakosta? Hari raya Pentakosta adalah di mana hari lahirnya gereja Tuhan. Hari di mana Roh Kudus tercurah atas kehidupan umat manusia dan memenuhi ke murid-murid yang berkumpul di loteng atas Yerusalem. Dan sejak hari itu sampai saat ini, Roh Kudus terus memenuhi, menuntun, dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Kita bersyukur dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah, buat pemberian yang begitu besar, begitu hebat dalam hidup kita, yaitu kehadiran daripada Allah Roh Kudus ke dalam kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan kita semua yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi ini, bahkan Roh Kudus turun ke atas hati kita semua, orang-orang yang percaya, memenuhi kita, menuntun kita, bahkan terus mengubahkan hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasihlah akan anugerah yang indah, akan hadiah yang besar, akan pemberian yang diberikan oleh Bapa. Sebab yang diberikan oleh Bapa tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Bapa memberikan rohnya, roh Bapa, rohnya diberikan kepada kita. Rohnya berdiam di dalam hidup kita yang sesungguhnya tidak berkenan, yang sesungguhnya kita penuh dengan hal-hal yang kurang baik, bahkan kotor, dan hidup kita najis. Tapi Allah Roh Kudus, Allah yang penuh dengan kekudusan itu, mau hadir, mau memenuhi kita, dan memberikan tuntunan hari demi hari. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah sumber pemulihan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Yohanes pasal ke-14, ayatnya yang ke-16 maksud saya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan dia berdoa kepada Bapanya. Dia mengajar kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-16 berbunyi demikian.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah anugerah dari Bapa kepada orang-orang yang percaya. Dia adalah penolong, Dia adalah penghibur, Dia adalah mengajarkan kebenaran, Dia membimbing kita, Dia menyertai kita. Kita tidak pernah menjadi seorang diri dalam hidup ini. Kita disertai, kita dituntun, kita dibimbing. Oleh karena itu mungkin ada di antara kita yang sudah seorang diri. Jangan pernah merasa seorang diri. Atau sebaliknya, kita mungkin yang masih lengkap keluarga kita, tapi kita merasa kesepian karena tidak ada perhatian, tidak ada hal yang memberikan kehangatan dalam hidup kita. Hari ini engkau dan aku bukanlah seorang diri. Kita punya Allah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar 3 pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus, yang memberikan pemulihan, yang memberikan pengubahan, dan memberikan kuasa kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus memulihkan para murid Kristus. Kalau kita melihat kisah setelah penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, kita melihat bagaimana murid-murid pada waktu itu ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka mengunci pintu ketika mereka mau bertemu satu dengan yang lain. Tetapi melalui peristiwa Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi kata Pentakosta itu, Penta itu berarti 50 hari. 50 hari setelah apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka di hari ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid menantikan janji Bapa, mereka berdoa selama 10 hari di loteng atas Yerusalem. Dan hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memulihkan. Roh Kudus memberikan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Sehingga mereka yang tadinya ketakutan, mereka yang tadinya bersembunyi, mereka yang tadinya menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan lagi di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhannya, karena gurunya, karena panutannya telah mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka pemulihan terjadi. Mereka menjadi orang yang berani. Mereka menjadi pribadi yang berbeda dengan waktu sebelumnya. Saudara rindukah bahwa saudara dan saya juga mengalami pemulihan yang sama? Amin. Kita mungkin hari ini sama kondisinya seperti murid-murid. Ada ketakutan, ada sesuatu yang membuat kita menjadi khawatir dalam kehidupan ini. Ada hal yang di dalam hidup kita yang membuat kita menjadi gentar, gelisah, dan kita menjadi tidak bersemangat di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini dengarlah, ada kabar baik bagi kita, bahwa ada Allah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan penghiburan, yang akan menuntun kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak patah semangat kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi
jalan di tempat ataupun mundur, tetapi kita menjadi orang-orang yang akan terus berjalan sampai kemana? Sampai ke surga. Tidak akan menyerah kekristenan kita. Betapapun hebatnya masalah, betapapun banyaknya pergumulan di hidup ini. Kalau Roh Kudus itu sudah menjadi jaminan, Roh Kudus itu hadir di hidup kita, maka tidak pernah kita goyah, tidak pernah kita takut. Walau aku berjalan di dalam lembah kekelaman, kata pemazmur, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, hari itu di perjanjian lama Roh Kudus belum turun ke atas seluruh orang. Tapi orang yang hidup di zaman perjanjian lama saja sudah memiliki iman yang begitu hebat. Apalagi hari ini, Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua orang percaya yang mau merindukan Dia, yang mau mengasihi Dia. Maka kita pun akan memiliki hidup yang dipelihara, dituntun oleh Allah dalam hidup ini. Siapa contohnya? Contohnya adalah hidup kita semua. Lihatlah kepada hidupmu, dan saya melihat kepada hidup saya, bagaimana di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah tekanan, bahkan di tengah ketakutan sekalipun, ternyata ketika Allah Roh Kudus hadir di hidup kita, Dia tidak membiarkan kita menjadi seorang diri. Dia menolong kita. Dia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kesembuhan, mukjizat, dan pertolongan di dalam hidup ini. Mari berserulah kepada Tuhan. Kita yang gentar, kita yang gelisah, kita yang takut. Kita mungkin yang hari ini menghadapi situasi yang membuat kita mundur. Berserulah kepada Allah Roh Kudus dan berkata, ya Roh Kudus, penuhilah hidupku setiap hari. Penuhilah hidupku dengan kuasa-Mu setiap hari. Sehingga hidup kita akan terus berjalan bersama dengan kehendak dan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita melihat juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan
datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara, dari dua kisah yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan akhirnya kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita melihat bagaimana seorang yang sama tapi berubah hidupnya. Seorang yang sama yang bernama Saulus dan akhirnya menjadi namanya Paulus, dari seorang pembunuh, dari seorang yang menganiaya jemaat Tuhan, menangkap, mengadili mereka tanpa keadilan, bahkan membunuh nyawa para orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya di hari kemudian menjadi seorang yang berbeda luar biasa. Seorang yang mau mati bagi Kristus. Tadinya dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah perubahan yang hebat. Perubahan yang dahsyat yang dikerjakan bukan oleh siapa-siapa. Selain daripada satu pribadi yang hari ini kita kenal di dalam nama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengubahkan hidup Saulus, mengubahkannya, memberikan pertobatan. Bukan hanya memberikan pertobatan, menuntunnya. Sehingga Paulus akhirnya menjadi berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi seorang pribadi yang berbeda hidupnya dari seorang penganiaya mau mati bagi Kristus Yesus. Saudara, ini bukan hanya terjadi atas hidup Paulus. Hidup kita pun hari ini memiliki sebuah hidup yang begitu berharga bagi Allah Roh Kudus. Dia akan mengubah hidup saudara dan saya. Dia akan memberikan kebaikan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, amin, mau percaya amin? Haleluya. Kita yang dahulu akan menjadi berbeda ketika kita mau dituntun oleh Allah Roh Kudus. Dosa kita akan kita tinggalkan. Bahkan kita akan memiliki buah-buah rohani. Kita akan hidup di dalam kehendak Allah. Kita akan menjadi pribadi yang dituntun, menyenangkan hati Allah. Memiliki karakter yang luar biasa. Karakter rohani yang berbuah di dalam kehidupan ini ketika kita mau dituntun oleh Allah Roh Kudus. Jadi bukan hanya memulihkan kehidupan kita seperti para murid menjadi berani, tapi juga mengubahkan kita agar kita menjadi sepikiran, seperasaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang berkata bahwa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita mungkin yang punya karakter-karakter yang buruk. Kita mungkin yang memiliki karakter yang tersembunyi, yang tidak bisa diubahkan, bahkan oleh diri kita sendiri, apalagi oleh orang lain. Suami sudah ngomong, istri sudah ngomong, anak sudah ngomong, kita tidak pernah bisa berubah. Bahkan kita pun mau berubah sesungguhnya. Kita tahu ini adalah sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang harus dilepaskan dalam hidup kita. Tetapi kuasa ini begitu kuat menaungi kita sehingga kita berkata, kenapa ini tidak bisa lepas? Kalau saudara memiliki pengalaman seperti itu, maka ada satu kuasa yang diberikan, yaitu Allah Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita bisa berbuah bagi Kristus.
kita bisa meninggalkan semua dosa, kita bisa meninggalkan semua kebiasaan buruk kita. Kita bisa melepaskan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam hidup kita. Dan kita akan berbuah bagi Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi saksi. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang ketiga yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus adalah membuat kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memenangkan jiwa, untuk berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mengunjungi mereka agar mereka dapat menerima anugerah keselamatan sama seperti kita. Mengapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena satu, Bapak Ibu, Roh Kudus adalah roh kasih. Allah adalah kasih. Di dalam pribadi Bapa itu adalah kasih. Dalam pribadi Kristus Yesus itu adalah kasih. Dan roh Bapa tentu saja sama dengan Bapa di surga. Roh Kudus adalah roh yang penuh kasih. Ketika Dia memenuhi hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang akan menaruh belas kasihan kepada orang lain. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah atas hidup kita. Kita bisa melepaskan segala dendam dan segala hal-hal yang menjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Lebih dari itu, kita akan dipakai Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang ada di hidup kita. Inilah kuasa daripada Allah Roh Kudus yang dicurahkan kepada umat manusia. Memberikan keberanian, memulihkan hidup kita, mengubahkan kita sehingga kita akan berkarakter seperti Kristus. Dan memberi kuasa kepada kita agar kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi daripada Kristus dalam hidup kita. Saudara, ini adalah parameter, ini adalah sebuah ukuran pertumbuhan kerohanian hidup kita. Kita harus ada di dalam pertumbuhan ini. Dari orang yang takut, yang gelisah, dari orang yang memiliki ketakutan, kita menjadi orang-orang yang berani dalam hidup ini. Berani dalam pengertian, bukan berani pantang mundur dalam pengertian, berani nekat, tapi berani menghadapi hidup ini bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Kedua, kita akan diubahkan sehingga kita meninggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia yang baru, memiliki kasih, memiliki kedamaian dan sukacita. Dan yang terakhir, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi karena kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita dan memberikan kasih Allah sehingga kita minimal berdoa bagi orang yang belum mengenal Tuhan, mengunjungi mereka, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang akan bertumbuh dengan kerohanian seperti yang Tuhan inginkan. Kita adalah anak-anak Allah, bukan dalam nyanyian, bukan di dalam perkataan, tapi anak-anak Allah dari pengakuan Bapa kita. Kita berkenan di hadapannya. Mari mintalah Allah Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, berdoalah, Tuhan baptislah saya dengan Roh Kudus. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah dibaptis Roh Kudus, tidak cukup. Itu adalah sebuah awal dari tuntunan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Mintalah kepada Allah Roh Kudus, sediakanlah waktu setiap hari.
Dan berkatalah Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu, sehingga aku menjadi orang-orang yang akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari, sampai kita menutup mata, sampai kita meninggal, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Mari saya undang kita semua berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup belenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menunjukkan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup kami ya Tuhan dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saudara dengar baik-baik, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup dituntun oleh Allah Roh Kudus.
Karena apa? Karena ketika Allah Roh Kudus hadir di hidup kita, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Yang terikat dilepaskan. Yang takut diberikan kekuatan dan keberanian. Yang lemah akan dituntunnya. Dan Allah Roh Kudus akan terus berproses dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita, mengubahkan hidup kita, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah, bagi Bapa di surga. Itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan Dia akan memakai saudara menjadi alat di tangannya. Siapa kita? Tapi Allah mau memakai hidup kita. Siapa kita orang yang tidak layak, tapi Allah melayakkan kita. Itu semua dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Oleh kuasanya yang dicurahkan ke atas hidup orang percaya, ke atas hidup kita hari ini. Maukah hari ini engkau menerima pelayanan daripada Allah Roh Kudus dalam hidup kita? Maukah engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh kuasa Roh Kudus? Maukah engkau akan diubahkan oleh Allah Roh Kudus? Maukah engkau akan menjadi alat di tangannya, dipakai oleh engkau? Ini merupakan anugerah bagi kita. Tuhan, kami bersyukur buat pemberian Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat turunnya Allah Roh Kudus ke atas dunia ini, ke atas hati kami. Kami mau menghargai kehadiran Allah Roh Kudus. Setiap hari kami mau berkata dan menyediakan waktu. Penuhilah kami. Sebab firman-Mu yang berkata bahwa setiap pagi kasih-Mu melimpah di hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu yang ada di rumah yang beribadah melalui Google Meet juga dapat mempersiapkan roti dan anggur ataupun air putih untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus hari ini. Untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih buat perjamuan kudus yang ada di depan kami. Buat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Buat anggur yang melambangkan darah daripada Tuhan kami yang tercurah di kayu salib. Kami akan terus mengingat dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan kami mau memakai anugerah ini untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami makan dan minum roti ini, makan roti ini dan minum anggur ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Ada semua berkat yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari berikanlah kepada kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bagi kita yang belum dibaptis, tidak mengambil perjamuan kudus ini dulu. Haleluya, serta mencelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara hari ini bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah? Amin. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga mengangkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara bahwa cawan anggur ini melambangkan darah Tuhan kita yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Buat anugerah, buat perjamuan kudus hari ini. Maka hidup kami ada di dalam Engkau. Kami menjadi satu, menjadi manunggal dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat perjamuan kudus hari ini. Buat semua kebaikan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami menerima semua anugerah dan berkat dari Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak Tony Tanuwijaya buat pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati keluarga, usaha, bahkan pelayanannya Tuhan pakai luar biasa. Amin. Kita bakal ada pengumuman. Yang pertama, jadwal puasa dimulai setiap Selasa malam pukul 22 dan buka puasa di hari Rabu jam 12 siang. Pengumuman selanjutnya untuk doa bersama gembala masih diliburkan. Jadi belum ada, nanti akan diumumkan kembali. Untuk yang selanjutnya hari Rabu 8 Juni ibadah komsel di setiap komsel masing-masing online setiap jam 19.30. Bagi Bapak Ibu yang belum terlibat atau ikut dalam komsel boleh menghubungi PKS yang ada atau tanya yang terdekat, boleh bergabung supaya kita boleh sama-sama bersukacita, kita boleh diberkati sama-sama. Amin. Hari Kamis 9 Juni ada ibadah doa bersama untuk pelayan Tuhan yang akan melayani di hari Minggu, dan staf wajib ikut ya ibadah doa. Bahkan jemaat yang rindu bergabung boleh silahkan, nanti akan dibagikan link yang di WA Group setiap hari Kamis jam 19.30. Pengumuman selanjutnya, persembahan atau kolekte bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar, atau nanti bisa menghubungi bendahara Ibu Trivena kalau enggak Ibu Febrianti. Sabtu 11 Juni ibadah WOC masih dilakukan secara online. Anak-anak muda di tempat ini jangan lupa ya, ajak teman-teman yang banyak. Kita sama-sama bergabung dalam ibadah WOC dan kita boleh bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Mana anak-anak muda tempat ini? Amin. Jangan lupa jam 5 sore ya, dan kita akan tetap berdoa. Bulan depan kita bisa boleh beribadah di tempat ini. Amin. Minggu 12 Juni ibadah onset ABI di tempat ini. Bapak Ibu yang rindu membawa anak-anak yang masih sekolah minggu, boleh bisa menghubungi koordinator sekolah minggu Kakak Lia. Dan masih ada jemputan seperti biasa ya buat anak-anak ABI dan buat jemaat yang akan beribadah di tempat ini. Selanjutnya kita mau dukung doa buat teman kita, saudara kita, tanpain kita, Bapak Virgo yang biasa main drum tempat ini, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kita mau terus dukung doa, mohon dukungan doa buat jemaat semua, supaya Bapak Virgo boleh pulih kembali, boleh sehat kembali, sehingga boleh melayani bersama dengan kita. Amin. Kita akan terus berdukung doa. Dan selanjutnya kita mengucapkan selamat buat Irfan dan Santi yang kemarin sudah melakukan lamaran ya sama saya. Irfan, Santi, selamat, dan kita mau dukung doa terus supaya sampai hari H, sampai pernikahan boleh berjalan dengan baik. Tuhan menyertai, Tuhan pimpin. Amin. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Suprayitno dan Ibu Felicia. Mungkin ikutin online, selamat ulang tahun Bapak dan Ibu, kiranya Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, bahkan pelayanannya lebih lagi. Demikianlah pengumuman pagi hari ini, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah. Pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pagi ini kami boleh menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Kami boleh diberkati dengan pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau Allah Maha Hadir. Engkau hadir tempat ini saat kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Tony Tanuwijaya yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan, gembala kami Tuhan, lebih heran lagi, berkati dengan visi misi yang daripada Tuhan, sehingga boleh membawa gereja-Mu di tempat ini boleh semakin maju, boleh menggenapi amanat agung-Mu Tuhan, menyelamatkan jiwa berapapun harganya Tuhan, banyak jiwa akan dimenangkan tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, terlebih usaha dan pekerjaannya, berkati lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja pusat kami, gereja Rawamangun, bahkan gereja di tempat ini yang kami boleh beribadah. Tuhan, mari Tuhan Kau juga berkati pemimpin kami Bapak Budi Prayitno Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat daripada Tuhan, terlebih kesehatan, kekuatan, hikmat, visi misi daripada Tuhan, sehingga boleh membawa gereja-Mu baik di Rawamangun maupun tempat ini
menjadi gereja yang luar biasa. Engkau pakai boleh menyelamatkan banyak jiwa, itu menjadi kerinduan kami. Banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Dan tempat ini maupun di Romangun menjadi tempat yang lebih besar lagi Tuhan. Karena banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan yang ada. Berkati setiap staf yang ada. Berikan kami kesatuan hati. Berikan kami hati yang benar-benar rindu Tuhan. Hanya untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami bersehati Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit di rumah sakit, maupun di rumah, maupun yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa terkhusus buat Kak Igo Tuhan. Kau yang tahu Tuhan keadaannya saat ini. Kami percaya Kau Allah Tuhan yang tak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Kami percaya Kau akan menyembuhkan Tuhan. Saat ini Kau sedang bekerja melawat Kak Igo Tuhan. Biar kesembuhan boleh terjadi. Mujizat-Mu boleh terjadi buat saudara kami ini Tuhan. Kak Igo boleh pulih kembali, boleh sehat kembali. Sehingga boleh melayani-Mu Tuhan heran lagi Bapa. Berkati Tuhan, berikan damai-Mu, sukacita-Mu senantiasa. Supaya Kak Igo boleh tetap tenang, boleh tetap bersukacita Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai hidupnya. Berkati keluarganya, Kak Umi dan anak-anak, boleh semakin dikuatkan, tetap setia mengiring Engkau Bapa. Juga saudara kami yang kami gak bisa sebutkan satu persatu, walaupun mereka sedang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan Kau juga jamah, Kau juga sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lah yang hidup. Dan kami tetap percaya mujizat masih berlaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasih Tuhan. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan buat bangsa kami. Dan kami percaya pemulihan sedang Kau kerjakan atas bangsa kami. Perekonomian dalam kesehatan, ekonomi, politik, apapun itu Tuhan. Saat kami angkat tangan mohon kepadamu Tuhan, Kau akan turun tangan Tuhan. Blessing buat bangsa kami Tuhan, kami meletakkan Tuhan, kami percaya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Jokowi sampai kepada pemerintahan yang terendah RT RW Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil setiap kebijakan yang ada, naruh yang takut akan Allah. Sehingga boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Kau Allah yang mendengar Tuhan setiap seruan doa kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Yesus memberkati.